Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas RC akan menjelaskan mengenai variable selection. Di sini kami mengambil judul yaitu analisis pemilihan variabel dalam model regresi untuk memprediksi produksi kelapa sawit. Pendekatan by subset selection, forward stepwise selection, dan backward stepwise selection. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yohana Manik dengan ujung NIM 126, rekan saya Gimnastiar dengan ujung NIM 96, Pardi dengan ujung NIM 132, dan Marsyanda Putri dengan ujung NIM 20. Selanjutnya, ini ada beberapa outline yang akan kita bahas. Yang pertama ada pendahuluan, kedua regresi berganda, ketiga metode seleksi variabel, keempat forward stepwise selection, kelima backward stepwise selection, keenam base subset selection, ketujuh hasil dan pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Pada penelitian ini ditekankan pentingnya pemahaman faktor-faktor yang mempengaruhi produksi kelapa sawit dalam konteks industri. Regresi berganda digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel seperti luas tanaman kelapa sawit, PDRB, sektor pertanian, dan NTP dengan produksi kelapa sawit. Fokus penelitian adalah pada metode pemilihan variabel yang digunakan dalam regresi berganda, seperti pemilihan subset terbaik, seleksi maju bertahap, dan seleksi mundur. Studi ini dilakukan di Provinsi Riau, yang merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia. Hasilnya diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pemangku kepentingan industri kelapa sawit dalam pengelolaan sumber daya dan peningkatan produksi. Regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah merupakan model persamaan yang menjelaskan hubungan satu variabel tak bebas respon dengan dua atau lebih variabel bebas atau prediktor. Model persamaan ini bertujuan untuk memprediksi nilai variabel tak bebas atau respon apabila nilai-nilai variabel bebasnya atau prediktor diketahui. Dari model ini, kita juga dapat mengetahui bagaimanakah arah hubungan variabel tak bebas dengan variabel bebasnya. Persamaan secara matematis dari regresi linear berganda adalah sebagai berikut. Dapat dilihat, Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah BNXN. Keterangannya dapat dilihat juga pada slide, yaitu Y adalah variabel tak bebas atau nilai variabel yang akan diprediksi. A adalah konstanta, B1 dan B2, dan juga Bn adalah nilai koefisien regresi. X1, X2, dan Xn adalah variabel bebas. Bila terdapat dua variabel bebas, yaitu X1 dan X2, maka bentuk dari persamaan regresinya sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2. Keadaan-keadaan bila koefisien regresi yaitu B1 dan B2 mempunyai nilai, jika nilainya adalah 0, dalam hal ini variabel Y tidak dipengaruhi oleh X1 dan X2. Nilainya lebih kecil dari 0 atau negatif, di sini terjadi hubungan dengan arah terbalik antara variabel tak bebas Y dengan variabel X1 dan X2, serta nilainya lebih besar dari 0 atau positif. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi di slide yang saya akan bahas ini, yaitu saya akan menjelaskan itu tentang metode seleksi variabel, yang dimana berbagai metode sering digunakan untuk memilih model regresi terbaik saat ini untuk mencari model terbaik yang dimana memungkinkan lebih dari satu model yang mengandung sebagian atau seluruh variabel bebas. Kita akan cenderung memilih model yang variabel bebasnya paling sedikit atau model yang dapat dikatakan paling sederhana. Pada beberapa metode yang digunakan untuk memilih model terbaik dalam analisis regresi, yaitu di sini ada forward selection dan backward selection. Yang selanjutnya ada metode forward stepwise selection, yang dimana metode ini termasuk variabel independen satu per satu sesuai urutan pengaruhnya terhadap model, menguji signifikan parameter regresi, dan kemudian menghentikan proses setelah semua variabel independen yang memenuhi persyaratan telah dimasukkan ke dalam model yang dibangun.
Metode ini memungkinkan variabel yang kurang signifikan untuk dimasukkan ke dalam model karena metode metode forward menghasilkan nilai MSE lebih kecil di mana akan menyebabkan nilai FOBS besar. Yang selanjutnya ada backward step selection yang dimana metode ini kebalikan dari metode seleksi maju. Pertama, memasukkan variabel independen ke dalam model. Asumsikan ada 3 variabel independen yaitu ada X1, X2, dan X3. Kita dapat menuliskan modelnya sebagai berikut, yang dimana bisa dipaparkan dalam Y, beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 dan ditambah beta 3 X3. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu ada base success selection yang dimana pemilihan model ini dengan metode base selection ini dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu dengan memprediksi hasil tingkat kesalahan lebih sedikit atau kecil, melihat nilai RSS atau residual sum of square terkecil atau dengan melihat nilai persentase varian hasil terbesar yang memiliki nilai koefisien determinasi atau R2 terbesar. Oke, selanjutnya adalah hasil pembahasan. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan data yang terdiri dari 3 variabel prediktor, dengan masing-masing variabel memiliki 5 baris data untuk rentang tahun 2018 hingga 2022. Pengujian dilakukan dengan mempertimbangkan variabel prediktor terbaik yang memberikan kontribusi signifikan terhadap model. Menggunakan metode best subset selection, forward stepwise selection, dan yang terakhir adalah metode backward stepwise selection. Oke, selanjutnya adalah metode forward stepwise selection. Nah, forward stepwise selection yang menghasilkan pemilihan 2 variabel prediktor terbaik, yaitu luas lahan dan PDRB, serupa dengan hasil dengan metode best subset selection. Nah, di sini ada gambar tabel 5. Dari gambar tersebut menunjukkan konsistensi nilai baik R-square maupun adjust R-square saat melakukan seleksi variabel terbaik menggunakan metode forward stepwise selection. Hal ini disebabkan oleh kesamaan nilai prediktor yang digunakan dalam kedua metode tersebut. Oke, selanjutnya adalah gambar yang kelima, yang tabel grafik yang pertama RSS, yaitu grafiknya makin turun dengan titik tingginya adalah di jumlah 2 variabel. Ya, jumlah variabel yang kedua. Selanjutnya adalah nilai adjust RS. Nilai puncak tertingginya RSS ada di jumlah variabel yang kedua. Kalau yang RSS sebelumnya itu jumlah variabel keduanya kecil. Kalau yang adjust RSS, nilai adjust RSS-nya tertinggi dengan di titik jumlah variabel yang 2 variabel gitu. Dan selanjutnya ada grafik BIC. BIC ini nilai paling rendahnya juga ada di 2 variabel. Dan juga selanjutnya adalah CP. CP juga nilai terendahnya ada di titik puncaknya, atau nilai puncak terendahnya ada di variabelnya jumlah 2 variabel. Dengan kata lain, dengan ini kita dapat simpulkan bahwa nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa variable selection akan bagus modelnya jika kita mengambil hanya 2 variabel saja. Begitu. Oke, selanjutnya adalah backward stepwise selection. Metode terakhir yang akan diuji ini adalah dengan menggunakan metode backward stepwise selection, di mana didapatkan hasil serupa pada hasil dari prediktor terbaiknya, yaitu luas lahan dan PDRB. Dengan di sini ada gambar tabelnya, yaitu tabel metode backward stepwise selection.
Hasil tetap konsisten dalam nilai R-square dan adjust square dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya. Persamaan regresi dari metode ini juga akan serupa dengan yang digunakan dalam metode Best Subset Selection dan Forward Stepwise Selection. Grafik pada gambar 6 ini menunjukkan bahwa nilai-nilai RSS, adjust R-square, dan BIC dan CP sama dengan nilainya yang telah diamati dalam metode-metode sebelumnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Gimnastiar Alfarizmi dengan NIM 122450096. Di sini saya akan menjelaskan sisa dari slide-nya ya. Untuk best subset selection ya, itu untuk pengujian awal menggunakan metode seleksi subset terbaik. Didapati bahwa dua variabel prediktor terbaiknya juga sama, yaitu luas tanaman dan produk domestik bruto ya. Dan di sini bisa dilihat ya tabel dari hasil menggunakan best subset selection itu R square-nya 0,9941 dan adjusted R square-nya adalah 0,9882. Yang mana dari jika dibandingkan dengan variabel sebelumnya dengan model regresi berganda semua prediktor yang dipakai itu hanya perbedaan yang sedikit yang tidak signifikan ya. Artinya kita dengan melakukan best subset selection mengurangi satu variabel yang tidak signifikan, ya sisanya kita memakai yang paling penting aja itu dua ini, luas tanaman dan PDRB. Terus hasil dari ringkasan model dengan menggunakan dua variabel terbaik didapatkan nilai dari R square dan nilai adjusted R square yang lebih sedikit dibandingkan dengan pada regresi yang menggunakan semua prediktor. Nah, selain itu, nilai BIC pada masing-masing model itu min 15,17, min 20, sama min 20,72. Jadi dengan model kedua ini memiliki nilai terendah sama seperti adjusted R square. Yang mana di sini dari nilai BIC tersebut kita pilih yang terendah ya. Salah satunya min 20,82 atau posisi di sini dia yang kedua itu ya. Di mana yang kedua itu berarti artinya menggunakan dua model terbaik ya, menggunakan dua variabel prediktor terbaik. Nah, dengan demikian pula dengan CP-nya itu nilainya 4,7, 2,3 sama 4,0 untuk masing-masing model. Dengan nilai rendah juga memiliki model kedua sejalan dengan model square dan BIC. Grafik tersebut dapat dilihat seperti di bawah ini. Artinya nilai dari CP ini dia dipilih yang terendah yaitu 2,35 yang mana itu merupakan model kedua yang mana berarti dia menggunakan dua variabel prediktor terbaik. Ya, di sini grafik nilai tersebut itu bisa dilihat kita nilai RSS-nya semakin turun ya, semakin ke bawah, semakin ditambahkan variabelnya, artinya berarti semakin jelas gitu ya untuk prediksi modelnya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat yang BIC, CP sama adjusted R square-nya titik merahnya sama-sama di dua, yang mana menjelaskan bahwa semuanya menjelaskan yang terbaik itu adalah dua variabel prediktor seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari penelitian ini yang kita lakukan, penelitian ini menerapkan metode seleksi variabel terbaik untuk membangun model regresi yang memprediksi produksi kelapa sawit di Provinsi Riau dengan variabel-variabel prediktornya. Metode yang digunakan meliputi best subset selection, forward stepwise selection, dan backward stepwise selection yang masing-masing memiliki pendekatan unik dalam seleksi variabelnya.
Hasilnya dibandingkan dengan model regresi berganda menggunakan semua variabel prediktor, penggunaan metode ini menghasilkan nilai RSS, adjusted R-square, DIC, dan CP yang identik untuk model dengan dua variabel terbaik, yaitu luas lahan dan PDRB yang sudah kita dapatkan. Meskipun ada sedikit penurunan nilai R-square dan adjusted R-square saat menggunakan variabel terbaik, penurunan tersebut tidak signifikan, menunjukkan bahwa variabel MTP tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada model. Oleh karena itu, metode seleksi variabel dapat digunakan untuk memilih variabel-variabel yang memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi kelapa sawit yang kita lakukan. Jadi, sekian dari presentasi dari penelitian yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian dari presentasi kami kali ini dari kelompok 5 SSD tentang memprediksi produksi kelapa sawit dengan penerapan variable selection. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.